Selamat sore teman-teman, dan selamat pagi Romo Andalas, serta teman-teman yang ada di Indonesia dan di Singapura. Ketemu lagi dengan saya Lucy. Sore ini kita bertemu dalam program Iman yang Berpikir. Pada program ini kita akan dibimbing untuk berpikir dan melihat tentang dunia melalui iman. Jadi program ini sangat berbeda dengan program latihan doa retret panjang kita yang masih kita lakukan setiap Jumat ya teman-teman. Jadi di sini kita akan dibimbing untuk berpikir tentang iman Katolik dalam konteks modern, dan kita juga akan diajar untuk memakai perspektif iman Katolik dalam kita memandang persoalan-persoalan dunia. Dan hari ini kita masuk di program Iman yang Berpikir Spring Season 2021. Untuk Spring 2021 ini kita akan dibimbing oleh Romo Andalas. Mungkin ada yang masih ingat ya waktu dulu kita memulai latihan doa retret panjang kita Fall 2020 kemarin, kita dibimbing oleh Romo Andalas untuk bagian pertamanya waktu itu. Dan waktu Fall itu Iman yang Berpikir kita dibimbing oleh Romo Effendi. Jadi sekarang swap. Romo Effendi yang membimbing latihan doa bagian keempat dan Romo Andalas yang membimbing Iman yang Berpikir. Kemudian untuk fall season, untuk spring season kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Andalas untuk belajar menyadari rahmat Tuhan yang setiap saat terdapat di sekeliling kita. Jadi Romo akan membimbing kita untuk menemukan Tuhan dalam karya sastra dan seni. Kemudian supaya kita bisa mencapai tujuan besar tersebut, Romo sudah merancang suatu program yang diajarkan buat kita tahap demi tahap. Romo membagi menjadi 8 sesi yang akan dibawakan selama 8 minggu ke depan. Bagi yang belum tahu, mungkin sedikit info tentang Romo Andalas. Romo dulu membantu melayani WKICU waktu Romo studi di Berkeley tahun 2005 sampai 2011. Dan sekarang Romo Andalas tinggal di Jogja, jadi dosen favorit di Universitas Sanata Dharma. Ya Romo ya. Setelah pulang dari Amerika, Romo langsung ke Jogja ya? Dan sampai sekarang menjadi dosen? Betul, ya. Oh, pantes, udah favorit banget. Sampai susah sekali mencari waktunya Romo. Terima kasih banyak Romo atas kesediaannya. Belum sarapan, langsung mengajar kita. Oke, untuk sesi pertama ini Romo sudah menyiapkan materi yang diberi judul Kitab Suci sebagai Karya Sastra. Dan hari ini Romo akan meninjau dari Kitab Perjanjian Lama dulu. Karena Romo sudah siap, mari kita mulai pengajaran sore ini. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa sebelum mulai pengajaran. Terima kasih. Silakan Romo. Terima kasih Lucy, teman-teman BKICU. Mari kita awali Iman yang Berpikir pagi hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, setiap saat Engkau mendengarkan kisah-kisah kami, dan sebagai tanggapan atas kisah-kisah kami, Engkau pun menyampaikan cerita-cerita kepada kami. Kisah-Mu yang menemani kami dan bahkan menebus kami melalui putra-Mu. Semoga program Iman yang Berpikir yang akan kami mulai pada pagi hari ini dengan melihat kitab suci semakin menghantar kami untuk melihat kisah-Mu dalam hidup kami, juga kisah kami yang menaut dengan kisah-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, rekan-rekan, sebenarnya tidak sangat gampang ya untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk menemani Anda. Nah, karena materinya itu tidak selalu gampang, maka nanti saya akan meminta kalian untuk terlibat dalam pembicaraan ini ya.
membaca kitab suci sebagai karya sastra. Mudah-mudahan tema ini tidak terlalu jauh dari hidup Anda. Kitab suci sebagai kitab yang menguatkan iman kita, saya kira kita semua mengalaminya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahwa kitab suci yang selama ini kita pakai untuk menemani pesiaran iman kita adalah sebuah karya sastra. Nah, ini mungkin agak mengagetkan untuk beberapa dari Anda. Biasanya kita langsung apalagi kalau romonya itu dalam kesempatan homili atau mungkin Anda mengalami faith sharing group, Anda seringkali membaca kitab suci lalu langsung mencari pesannya. Nah, pagi hari ini saya akan mengundang Anda untuk sedikit melihat kitab suci secara berbeda. Jadi kita tidak hanya fokus pada arti kitab sucinya, melainkan juga pada cara pesan kitab suci itu disampaikan kepada kita. Dan salah satu bahasa di dalam kitab suci adalah bahasa kisah atau bahasa narasi. Nah, untuk membawa kita masuk pada teks, terutama teks Ibrani, kita akan mengambil salah satu kisahnya, yaitu kisah yang sangat favorit buat Anda. Terutama kalau Anda sangat familiar dengan kisah Keluaran, ini adalah salah satu usaha untuk membawa kisah ini ke zaman kita sekarang. Ini dari sebuah tayangan Exodus of Gods of Men, lalu di-blend dengan musik dari film Exodus, Ini adalah salah satu kisah yang barangkali paling favorit kalau kita membaca kitab Ibrani, yaitu narasi Keluaran. Sudah ada versi yang kontemporer untuk menjadikan kisah ini dekat dengan kita. Salah satu challenge dalam mendekatkan teks kitab suci, karena teks kitab suci itu adalah teks kuno dan ketemu dengan pembaca kontemporer. And even now, I wish that God had chose another. Serving as your foe on his behalf is the last thing that I wanted. This was my home. All this pain and devastation, how it tortures me inside. All the innocent who suffer from your stubbornness and pride. This on the wind, such as the world has never seen. On every leaf, on every stalk, until there's nothing left to reach. I'm set, I'm searched, I'm set, I'm searched, thus saith the Lord. Why call brother? Why must you call down another blow? I'm set, I'm searched, I'm set, I'm searched. Let my people go. Old brother, how could you have come to hate me so? Is this what you wanted? Then let my heart be hardened, and never mind how high the cost may grow. This will still be so. I will never let your people go. Thus saith the Lord. I will not let my people go.
Oke, kita manusia seringkali lebih diubah oleh kisah daripada oleh sebuah gagasan, ya. Nah, maka saya ingin ngajak ngobrol, ya. Silahkan Irin Sukiman di-unmute suaranya. Aduh, Romo. Iya, karena kamu menyapa saya, ya saya Gitu sapa ya. balik kamu ya. Irin, kalau di antara kisah-kisah dalam kitab suci Ibrani atau kitab suci Perjanjian Lama, kisah mana sih yang kalau dalam bahasa Indonesia ya relatable dengan hidup kamu ya? Kamu merasa apa ya setiap kali membaca kisah itu ada sesuatu yang connect ya dengan hidup kamu. Nah, itu kisah yang mana, Irin? Kalau boleh menyebut satu aja ya. Nggak tahu, Romo. Banyak kan. Yang mana ya? Pasti banyak ya. Iya. Boleh menyebut salah satu? Apa ya? Dari kitab apa, Mo? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Deuterokanonika. Waduh, yang mana ya? Lupa, Mo. Banyak. Mungkin bisa mengambil ini ya, momen-momen dalam hidup kamu, entah itu momen sukacita atau mungkin kesedihan ya. Ada kitab ratapan, ada Mazmur, ada kebijaksanaan. Mudah-mudahan tidak pada buka kitab suci ya. Iya, Romo, emang. Memang, Mo. Aduh, yang mana ini? Seru ini, Romo. Romo sih. Soalnya nggak pernah ini mau nggak jujur aja nggak pernah mengaitkan dengan kehidupan saya gitu. Oke, jadi ini ya Irin ya. Jadi kitab suci seringkali kita baca secara terpisah ya. Iya. Betul. Jadi kitab suci itu punya kisah sendiri. Saya punya kisah sendiri, dan kadang-kadang Romo pada hari Minggu juga punya kisahnya sendiri. Kelihatannya sejalan ya, tapi tidak satu tujuan ya. Betul, Mo, betul. Yang mana ya? Ya, saya akan nunggu Irin untuk buka-buka kitab suci dulu. Nah, nanti saya mau tanya yang lain dulu ya. Ya, Mo, benar. Thank you. Oke, ya. Saya mau tanya Marcella Raharjo. Silahkan Marcella di-unmute. Waduh, Romo. Waduh. Kena setrap saya. Marcella ya, pertanyaannya sama seperti Irin ya. Kalau kamu membuka kitab suci, sebenarnya ada banyak momen ya di mana kisah kitab suci itu ketemu dengan hidup kita. Nah, kita sekarang ini sesuai anjuran panitia, kita mulai dengan kitab suci Ibrani ya. Itu berarti kitab Kejadian sampai Maleaki ya. Sampai kitab yang paling akhir. Marcella sendiri pernah nggak sih merasa bahwa kisah-kisah di dalam kitab suci Ibrani itu relatable ya dengan hidup kamu? Iya, sering. Ini sering ya. Boleh nyebut nggak Marcella? Salah satu kisah saja ya yang paling kamu ingat, paling relatable dengan hidup kamu. Tunggu dulu, Romo, ini kalau kisah Ayub termasuk nggak dalam? Termasuk ya. Termasuk ya. Oke, kalau gitu termasuk, kisah Ayub. Oke, bagaimana kisah Ayub itu ketemu dengan kisah Marcella?
Iya, ini waktu saya kan ya suka baca ceritanya Ayub itu, terus yang sangat paling berkesan kata-kata yang waktu Ayub sudah banyak kena diizinkan untuk menderita macam-macam itu, sampai istri dan teman-temannya bilang, sudah tinggalkan aja Tuhanmu itu tidak membantu atau gimana lah gitu. Terus saya ingat kata-kata Ayub, ya mungkin yang saya ingat ini bukan kata-kata persis, tapi artinya buat saya, dia bilang, segala sesuatu itu Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang mengambil, dimuliakanlah namanya selama-lamanya. Jadi, kata-kata itu selalu menguatkan saya, ya contohnya waktu pernah kejadian, berapa ya, 12 tahun yang lalu, waktu saya pernah kena layoff itu pekerjaan, ya saya cuma pikir lah pekerjaan itu juga pada saat kejadian ya kaget karena nggak nyangka, tapi waktu itu saya juga teringat kata-kata Ayub itu, kalau pekerjaan kita juga emang datangnya dari Tuhan, bukan milik kita. Kalau dikasih ya kita jalani dan bersyukur. Kalau ternyata hilang, nggak apa-apa, nanti pasti ada lagi gantinya yang lebih baik gitu. Jadi itu saya percaya, dan memang dalam kejadian ini setahun kemudian company itu panggil saya kembali dan saya kerja di situ sampai 12 tahun. Ya, jadi percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, namanya selalu harus dimuliakan. Ya, itu yang berkesan buat saya. Terima kasih Marcella ya. Saya kira sama-sama. waktu peristiwa itu saya masih di BKICU ya, dalam sebuah pertemuan sel atau PD ya. Waktu itu ya kita berdoa untuk teman-teman yang kena layoff ya. Dan waktu itu ada salah satu warga BKICU ya yang omong tentang peristiwa di layoff-nya Marcella ya. Dan waktu itu lalu yang bekerja tinggal Juno ya. Saya kira nama suami kamu Juno ya, Marcella ya. Betul Romo. Ya, lalu waktu itu teman-teman omong begini ya. Peristiwa layoff ini mungkin dalam arti tentu baik ya untuk Marcella. Karena lalu sebagai keluarga kalian lalu saling mengapresiasi satu sama lain ya, pekerjaan suami juga pekerjaan kamu sendiri ya, bahwa kita bareng-bareng bangun keluarga gitu ya secara finansial ya. Dan sekarang ini pada peristiwa itu ya Marcella belajar ketika saya sekarang harus depend on ya suami saya, mungkin almost fully ya, sampai kemudian Marcella mengalami pekerjaan itu kembali pada kamu ya, sesudahnya sebetulnya saya mau tambahkan sedikit Romo. Oh ya, silakan. Pada saat itu sebetulnya Tuhan juga lagi kasih saya kesempatan untuk untuk lebih ada waktu untuk melayani keluarga, karena waktu itu juga mami mertua kan lagi parah-parah, sudah mendekati meninggal. Jadi sampai meninggal itu sempat setiap hari dijaga, diajak didoakan dan lain-lain. Terus waktu itu anak paling besar juga kan dulu lagi bandel-bandelnya gitu, itu udah mau selesai high school. Saya mesti karena saya bebas itu saya bisa jadi bantu dia gitu loh untuk belajar, terus nganter jemput anak-anak itu senang sekali karena biasanya nggak sempat diantar jemput, mereka harus naik turun bus sendiri. Ya, jadi itu berkatnya yang malah lebih bagus. Terima kasih Marcella ya. Itu adalah kisah the bigger story ya, yang Marcella sekarang ini bisa menempatkan ya peristiwa layoff tidak sekedar kisah bahwa saya diberhentikan dari tempat kerja,
melainkan ada kisah-kisah lain yang ternyata lalu menjadi hidup karena peristiwa itu ya. Apalagi kemudian ada kisah Ayub yang masuk ya, bahwa saya mengalami diri sebagai Ayub pada peristiwa 12 tahun yang lalu. Nah, terima kasih Marcella. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan kembali ke Irin. Sudah ketemu Irin? Duh, Romo. Mau saya buka-buka Injil saya. Saya ada yang di apa namanya di Stabilo. Itu yang penting ya. Itu dari Mazmur. Ya. Itu saya percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oke, masih ingat nggak? Waktu itu, waktu menstabilo itu ada peristiwa apa dalam hidup kamu? Ya itu mah nggak inget mau. Tapi buat saya, kalau saya baca ini tuh saya bisa merasakan bagaimana Tuhan tuh sangat baik pada saya dan keluarga. Setiap kali ada masalah, kayaknya selalu diberi jalan keluar. Sorry Romo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan itu banyak sekali Romo. Setiap kali misalnya saya di fire dari kerjaan, ada aja teman yang membantu. Saya kesel kan kalau tanpa ada salah dan kita dipecat. Indradi selalu bilang, udah katanya, ini blessing in disguise. Ya sudah, kita ya doa aja. Dan ada aja teman yang datang membantu sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan itu kalau saya pikir-pikir, itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan saya. Jadi selama kita percaya dan sepertinya apa yang saya perlukan, apa yang saya inginkan tuh Tuhan kasih. Begitu besar Tuhan itu kasihnya pada kita gitu. Udah ya Mo? Terima kasih Irin ya, sudah berbagi. Saya kira menarik ya, bahwa kita menemukan kisah kita di dalam kisah suci ya, yang ada dalam sacred scriptures ya. Jadi kita menemukan ya ada tokoh-tokoh antagonis dalam hidup kita. Seringkali dalam kitab suci disebut sebagai enemies. Sekaligus juga kita menemukan banyak protagonis ya, orang-orang yang masuk dalam kehidupan kita sebagai companions on the journey ya. Dan saya kira nanti teman-teman BKICU bisa search lagunya di YouTube ya, bahwa ada lebih banyak orang yang mau menjadi sahabat kita ya, orang-orang yang kita yakini diutus Allah sendiri ya, untuk hadir menemani kita sehingga pengalaman-pengalaman berat itu bearable ya, itu dapat kita tanggung ya dalam hidup kita. Dan seringkali dalam kitab suci, seperti tadi juga Marcella sudah sharingkan, kitab Ayub itu relatable sekali ya dengan hidup kita.
Karena hidup kita itu seringkali seperti ini ya, satu masalah selesai, satu masalah datang lagi ya, dan kayaknya apa ya, belum happy ending ya. Itu seperti kalau teman-teman nonton drama Korea itu ya, kayaknya penderitaannya itu sampai hampir menit-menit terakhir film itu selesai ya. But finally ya, at the last seconds ya, apa ya, happy moments itu terjadi ya. Maka dalam hari tertentu, menurut saya ya, kisah Ayub, kisah karakter-karakter lain dalam kitab suci itu punya kedekatan dengan hidup kita, terutama yang sedang mengalami masalah ya. Ini ada Tante Feni. Ya, dinyalakan kameranya, mikrofonnya Tante. Sorry nih ketelatan. Baru buka. Aduh, baru tahu aja ini hari ada Romo. Aduh, lagi ada kameranya, saya sapa. Lagi mau cucu Romo. Ada sih. Ya. Lagi mau cucu tuh Romo. Aduh. Ya. Ini hari. Tante punya kisah dalam kitab suci yang paling favorit enggak, Tante? Yang Tante ingat benar karena kisah itu bicara tentang hidup Tante. Tuhan Allah Tante merasa Allah itu dekat, menemani, menghibur. Punya enggak Tante salah satu perikop yang bolehlah, meskipun kita pagi hari ini ya mestinya bicara tentang kitab suci Ibrani, bolehlah kitab suci Kristiani ya, perjanjian baru juga boleh disebut ya, enggak apa-apa. Perjanjian baru kitab apa ya? Oh. Yang apa ya? Terutama pada momen-momen hidup Tante yang mungkin berat, mungkin juga sangat bahagia ya. Perikop itu bicara pada Tante. Iya sih, memang kitab Ayub itu sebetulnya betul-betul rasanya kalau bagi saya sih menguatkan hati gitu loh kalau kita baca kitab Ayub ya. Ya karena di dalam kesusahannya itu Ayub tuh memang kuat banget gitu ya dalam menghadapi masalah. Sepertinya kayak recently ini saya juga menghadapi satu berita yang tidak mengenakan gitu ya. Kayaknya benar-benar kayak shock gitu loh. Gitu mendengar salah satu menantu tuh terkena cancer ya. Saya sampai shock mendengarnya. Tapi di lain pihak saya benar-benar kayaknya kuat gitu menghadapinya ya. Karena berkat firman-firman Tuhan yang setiap hari saya dengarkan, belajar dari Bible learning tuh dari Father Yosef, dan sampai saya dengerin juga dari Romo Kardinal siapa Benyamin itu ya. Tiap malam saya tuh mendengarkan khotbah. Jadi kayaknya hati saya rada more kuat gitu menghadapi, even though itu rasanya berita yang tidak mengenakan ya bagi saya. Tapi puji Tuhan, saya bisa menahan segala kesedihan. Begitu juga Om, kayaknya kita kuat gitu, strong ya. Tapi emang dalam hati mudah-mudahan Tuhan tidak memberikan kayak cancer yang ganas gitu loh. Karena saya juga baru beberapa bulan yang lalu saya mendengar anak saya, istrinya juga baru meninggal, baru 37 tahun ya. Iya, kena cancer itu loh, breast cancer ya. Cuman less than a year ya. Jadi saya juga takut, khawatir itu. Karena mantu itu masih punya anak kecil ya. Anaknya masih kecil juga, jadi kita khawatir gitu. Tapi saya udah berserah dah sama Tuhan dah. No matter what, ada berita apapun ya, saya mudah-mudahan saya bisa menerima Tuhan maunya apa buat kita ya, saya akan menerima. Dan juga di samping itu saya lebih sebetulnya sedih juga Romo mendengarnya. Iya. Tapi ya udahlah, saya serahin sama Tuhan ya, mudah-mudahan Tuhan aja lah yang bekerja bagi kami semua, bagi kami sekeluarga.
Iya, begitu aja Romo, iya. Terima kasih Romo. Sorry. Terima kasih Tante Feni ya. Iya. Pengalaman sakit adalah salah satu pengalaman juga yang disebut, misalnya nanti teman-teman membaca Laudato Si ya. Laudato Si itu tentang bumi yang sakit, lalu Amoris Laetitia tentang pengalaman keluarga ya. Nah, Amoris Laetitia sangat terkait dengan pembicaraan kita pagi hari ini, karena kita diundang untuk membaca kitab suci dari perspektif keluarga. Ya. Ada banyak kisah keluarga di dalam kitab suci. Iya. Kisah kelahiran, lalu kisah remaja, beranjak dewasa, lalu tentang karir, tentang sakit, juga tentang kematian, dan jangan lupa ada kisah kebangkitan juga ya. Iya, iya. Nah, kisah-kisah ini tadi ya saya tertarik dengan yang di-sharingkan oleh Tante Feni, karena cancer ini kan sesuatu yang sangat modern ya. Di dalam kitab suci kita jarang menemukan ada kata cancer ya. Tetapi pengalaman sakit pada zaman itu bisa ketemu dengan pengalaman kita yang memiliki saudara, bahkan memiliki mungkin menantu, memiliki anak yang juga mengalami sakit ya, atau bahkan pasangan hidup kita yang sakit, dan somehow ya, kisah kita itu ketemu dengan kisah di dalam kitab suci. Maka Paus Fransiskus ketika berpesan dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu, jangan menyepelekan kisah kita ya. Karena ada sesuatu yang sacred di dalam kisah kita. Kisah Allah itu ada dalam kisah kita ya. Termasuk pengalaman Tante Feni tadi ya, seseorang yang sangat dekat dengan keluarga, bahkan mengalami kematian karena breast cancer ya. Lalu ada berita lain tentang cancer ya yang dialami oleh saudara yang lain. Nah ini sangat dekat ya dengan kisah Ayub yang tadi saya senang ya, karena Tante Feni bisa mengaitkan ya secara sangat natural ya, bahwa keberuntunan ya, repeated events ya, itu kayaknya kejadian sakit itu berulang dalam hidup saya. Dan tadi Marcella sudah mengutip salah satu perikop dari kitab Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tentu ada beberapa perikop lain, nanti teman-teman, terutama yang sedang dalam pengalaman sulit, mungkin pengalaman penderitaan yang beruntun. Ayub adalah salah satu best love story ya, karena kisah Ayub bukan kisah seseorang yang ada di sana di masa lalu, melainkan kisah kita sekarang ya. Kita adalah Ayub ya pada masa ini ya. Dan kalau kita membaca dari kitab suci, sebenarnya tidak selalu kita langsung ya nyari pesannya apa sih ya. Dan itu seringkali menjadi awal buat kita ya untuk mengalami kitab suci sebagai kisah kita juga ya. Nah, karena sudah 7.40 ya, dan saya kira PPT saya bisa dibaca dengan sangat gampang ya.
Sinta, sekarang sudah sekian purnama, tak kunjung kamu balas surat-suratku. Kamu membisu. Semoga itu bukan kebisuan yang kamu sengaja untuk membuatku jatuh bangun sambil merenung. Padahal, segunung apapun diamku merenung, tak mungkin aku sampai pada pemahaman mengapa aku mencintai. Seremuk apapun tubuhku, selama aku masih jatuh ke tanah, selama masih direngkuh dalam pelukan Ibu Pertiwi, asal mula Dewi Bitowati yang kucintai, aku akan mengutuh dan kembali bangkit. Selama itu pula, aku akan mencintaimu. Tuhan, kalau memang cintaku terlarang kepada Sinta, kenapa kau bangun megah rasa ini di dalam sukmaku? Tuhan, Selama 12 tahun di Taman Argasoka, Sinta tiap hari menghunus keris. Disuruhnya dia bunuh diri sewaktu-waktu Rahwana menyentuhnya. Tapi apa yang terjadi? Rahwana hanya datang dengan kata-kata, dengan rayuan. Hei Sinta, tak usah kau menghunus keris, karena aku hanya mau menyentuhmu jika kau telah mencintaiku. Di akhir hidupnya, ketika dia mau pamit, Rahwana pamit mau perang dengan suaminya. Sinta bertanya, suamiku itu titisan Dewa Wisnu, dia maha pemaaf. Jawaban Rahwana, hei Sinta, tidak ada yang salah di dalam cinta. Tapi aku salah secara sosial, karena itu aku memang minta maaf kepada suamimu. Bukan minta maaf karena aku mencintaimu. Minta maaf karena aku telah melarikanmu. Tapi cara aku minta maaf adalah cara kesatria, yaitu dengan berperang. Terus Sinta bicara, aduh kamu gak akan menang, kamu tinggal sendirian. Semua prajurit dan tentaramu sudah mati. Di sini untuk pertama kali Rahwana marah dalam hidupnya kepada Sinta. Hei Sinta, dengan segala hormat, prajurit-prajuritku sudah mati, rakyatku sudah mati. Kini aku kau suruh menghentikan perang. Raja macam apa aku? Disitulah Sinta menangis. Ketika dia berangkat perang, pundaknya dipegang untuk pertama kalinya oleh Dewi Sinta. Rahwana menoleh. Apakah ini pertanda kau sudah mencintaiku, Sinta? Dia tak menjawab, hanya menitikkan air mata. Kalau saya boleh menyimpulkan satu hal yang kuat dari cerita, bahwa meskipun Rahwana cintanya begitu agung, tetapi ia tak bisa menikahi Sinta. Pelajaran yang bisa saya petik dari sini, menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa berencana menikahi siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa.
Ketika 2 atau 3 cangkir kopi berkumpul untuk merayakan sepi, puisi ada di tengah-tengahnya. Di musim yang rusuh ini, kota dan kita rentan bencana. Kamu dan aku rentan gila. Minumlah puisi, serindu sekali. Kita ini secangkir kopi. Kamu cangkirnya, aku kopinya. Peminumnya adalah malam, hujan, puisi. Anak seorang perempuan. Hingga dewasa saya tidak pernah tahu saya ini sebenarnya anak siapa. Sejak lahir saya diasuh dan dibesarkan ibu tanpa kehadiran seorang lelaki yang biasa disebut ayah. Ibu pernah mengaku bahwa dulu ia memang suka kencan dengan banyak lelaki, tapi tak bisa memastikan benih lelaki mana yang tercetak di rahimnya, kemudian terbit menjadi saya. Ibu tidak pernah menyebut dirinya perempuan jalan. Dan bagi anak seperti saya yang mengalami kelembutan cinta seorang ibu, soal itu toh tidak penting-penting amat. Dan ketika seorang teman penyair iseng-iseng bertanya, apakah saya ini buah cinta sejati atau cinta birahi? Hasil hubungan terang atau hubungan gelap? Saya menganggap dia bukanlah penyair cerdas. Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya, "Kau penyairku, apakah kau tahu pasti asal-usul benih yang tumbuh dalam kata-katamu?" Sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya. Masing-masing menyatakan perihal cintanya yang tulus kepada wanita yang kemudian melahirkan saya. Mereka juga merasa bangga terhadap saya. Sayang, saya tidak membutuhkan pahlawan kesiangan. Lagi pula, saya lebih suka membiarkan diri saya tetap menjadi milik rahasia. Kini, ibu saya yang cerdas terbaring sakit. Kondisi tubuhnya makin hari makin lemah. Dalam sakitnya, ia sering minta dibacakan sajak-sajak saya. Dan kadang, ia mendengarkannya dengan mata
beberapa saat sebelum beliau wafat. Saya sempat lancang bertanya, saya ini sebenarnya anak siapa? Saya bayangkan ibu yang penyayang itu akan hancur hatinya. Tapi sambil mengelus kepala saya, ia menjawab hangat, anak seorang perempuan. Maka sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman aja ya. Apakah ada sesuatu yang teman-teman mau sharing atau mau tanyakan? Maka saya persilahkan kepada Lucy untuk membuka forum tanya jawabnya. Ya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Sama-sama Tante. Ya, oke. Ya. Terima kasih Romo. Saya tadi lihat masih banyak sekali PPT-nya, jadi kita suruh baca sendiri Romo. Gambar-gambar kok isinya. Oke. Hampir semuanya udah saya sampaikan ya. Yang ada di PPT pendek-pendek kok kalimat-kalimatnya. Gitu ya Romo. Oke. Yeah. Bagi teman-teman, seperti yang Romo barusan bilang, Romo ingin dengar kita sharing. Masih sama Romo, sharingnya permintaan Romo seperti yang tadi Romo tanyakan kepada teman-teman ya. Betul. Jadi kisah apa yang kalian merasa yang di Alkitab mengena dengan hidup kalian, begitu Romo ya? Betul, ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau sharing, silakan unmute. Ya, ada Ratma, ada Tante Hani, ada Tante Jenafwa, ada Gemah, ya, dan yang lain-lain, ya. Silahkan. Apakah Anda menemukan bahwa di dalam kitab suci, terutama kitab suci Ibrani atau kitab suci Perjanjian Lama, ada kisah yang terkait dengan hidup Anda? Sambil menunggu, saya tadi berpikir waktu Romo bertanya ya. Buat saya tuh Romo, yang sering terjadi adalah saya merasa tegar tengkuk kayak orang Israel ya. Kalau dibilangin nggak denger sampai kepentok, nanti kalau kepentok terus kemudian nurut, nanti kemudian situasi udah jadi baik lagi, terus kemudian lakukan lagi. Prihatin, kasihan ya sama Tuhan ini, lihat saya kayak gini. Iya, dan saya kira kisah Lucy ya, sebenarnya kisah banyak dari kita ya. Kisah orang-orang yang tegar tengkuk juga adalah kisah kita ya. Kayaknya kita itu menunggu last minute ya. Kita itu last minute person gitu ya, last second person ya. Ketika kita sampai pada momen-momen terakhir, mungkin sama ya kalau dalam kitab suci Kristiani nanti kita menemukan ya bahwa jangan menyepelekan last moment itu ya, seperti pengalaman salah satu karakter dalam penyaliban Yesus ya. Tuhan, ingatlah daku apabila engkau ada di Firdaus ya. Dan itu last moment yang penting banget dalam hidup orang itu ya. Karena keselamatan terjadi pada last second gitu ya. Seandainya last second itu berlangsung begitu saja, lalu tidak ada, kita sebut aja transformation ya dalam hidup pribadi itu, bahkan apa ya, penebusan dalam hidup orang itu ya. Nah, maka ya tentu kita, saya kira seperti Lucy ya, berharap banget ya, kita tuh jangan mepet-mepet ya. But it often happens ya, bahwa Tuhan itu sampai momen terakhir ya, dia berusaha menyapa kita dan thanks be to God ya, finally succeeds ya untuk mengubah hidup kita ya. Jadi
Enggak apa-apa ya Lucy ya. Banyak orang bilang karena we are humans ya. Karena kita manusia itu ya. Meskipun nanti kalau dalam latihan rohani ya, itu yang seringkali dipakai oleh roh jahat ya, bahwa dia meminta kita untuk menunda-nunda ya, membuat transformasi dalam hidup ya. Jadi sekarang ini apa ya, roh jahat itu programnya simple ya, dia tidak ingin membuat kita berdosa ya. Itu apa, roh jahat merasa sekarang ini ada banyak romo, rohaniwan, awam yang baik yang selalu mengingatkan kita untuk tidak berdosa ya. Maka roh jahat itu lebih realistis sekarang ya. Kita tidak perlu seambisius itulah ya membuat orang berdosa ya, tapi membuat orang menunda-nunda pertobatannya. Kayaknya itu sudah sebuah kesuksesan besar ya buat roh jahat ya. Oke, saya kira Ratna Gunawijaya, mumpung kameranya nyala. Tante, ada kisah kitab suci nggak Tante yang berbicara pada momen-momen tertentu hidup Tante ya? Tadi Tante Feni sudah sharing pengalaman apa ya, saudara-saudara yang kena cancer, dan kisah Ayub itu menguatkan Tante Feni ya, sebagai orang yang dekat dengan mereka yang terkena cancer dan bahkan mengalami kematian karena breast cancer ya. Kalau Tante ada cerita, silahkan di unmute Tante mikrofonnya. Ya, ini sudah ya. berhasil Tante. Selamat pagi. Selamat pagi Tante. Kalau pengalaman hidup sih sudah banyak ya, umurnya sudah banyak. Cuman kalau mengkaitkan pengalaman hidup dengan kitab suci itu rasanya itu belum ya. Mungkin karena saya itu masih kurang soleh gitu. Jadi saya ikut acara pagi ini karena diingatkan oleh adik saya Margaret. Oh iya. Ya. Jadi kalau dia mengingatkan ya saya sering juga ngikuti Romo Andalas, jadi saya masuk gitu. Ya, sebetulnya cukup banyak orang yang baik hati yang mengingatkan saya untuk lebih ikut dalam beragama. Cuman yaitu mungkin masih ditumpangi oleh roh jahat yang membuat saya itu menunda-nunda, dan lagi pula ada pengalaman yang kepahitan hidup yang membuat saya merasa kayak dukungan dari Yang Maha Kuasa itu kebetulan bukan pada saya gitu. Jadi ya sekarang ya saya ikut aja tapi pasif. Jadi saya lebih tertarik pada hubungan yang ke samping, ke orang lain daripada yang ke atas. Dan saya berpikir mungkin memang masih nunggu saya lebih tua lagi baru saya bisa masuk ke ranah itu, nggak tahu. Yes, gitu Romo. Terima kasih Tante Ratna ya. Saya kira ini juga menjadi peziarahan banyak dari kita ya. Kita semacam menunggu momen ya, ketika kisah Allah itu ketemu dengan kisah kita ya. Dan tadi Tante Ratna kayaknya lebih gampang ya menemukan hubungan bahwa kisah kita itu ketemu dengan kisah orang-orang di sekitar kita ya, yang lebih horizontal ya. Sementara kayaknya untuk menemukan hubungan antara kisah kita secara horizontal dengan kisah Allah
itu kok kayaknya lebih sulit ya kita alami ya. Nah, nanti teman-teman terutama yang belajar kitab suci Ibrani, ini salah satu jeniusnya orang Ibrani ya. Orang Ibrani itu tidak pernah melepaskan ya hidup mereka itu dari Allah ya. Jadi segala peristiwa dalam hidup mereka itu selalu dikaitkan dengan Allah ya. Campur tangannya, atau tadi juga pengalaman tante ya. Kayaknya kalau saya lagi sedang dalam penderitaan, Allah itu memberikan dukungan atau tidak ya. Maka nanti teman-teman kalau membaca Mazmur, kitab Ratapan ya, meskipun pada awalnya mulai dengan kisah yang sangat manusiawi, pengalaman penderitaan, sakit, dimusuhi orang, dan pengalaman-pengalaman lainnya, pada akhirnya mereka menemukan ya bahwa Allah itu dialami sebagai yang menolong mereka, yang melindungi mereka, menjadi orang yang mempertahankan hidup mereka pada akhir ya. Nah, ini adalah semacam sense of religiosity ya yang ada dalam hidup orang-orang Yahudi ya. Kisah hidup kita itu tidak dipandang sebagai kisah yang melulu manusiawi, melainkan ada kaitannya dengan Allah ya. Nah, mungkin seperti tadi ya, apa ya, dan cara kerja Allah itu halus ya. Seperti mungkin melalui teman kita yang ngajak ya, Hunus ya, Margaret ya, jadi perpanjangan Allah ya untuk menyapa hidup Tante Ratna ya. Itu apa ya, kisah dan iman orang Yahudi itu menurut saya kerennya di situ ya. Tidak ada satu peristiwa yang dilepaskan dari Allah. Nah, terutama dalam masyarakat yang sangat kontemporer sekarang ini, orang banyak berbicara tentang privatisasi agama ya. Privatisasi agama itu secara sederhana adalah hidup saya ya independen ya dari termasuk Allah ya. Lalu terjadilah semacam tragedi ya dalam hidup iman kita, yaitu bahwa kita tercerai dari Allah ya. Mungkin tidak sampai membuat kita itu apa ya, ateis atau agnostik ya, tetapi Allah itu semakin tidak kita libatkan ya dalam kisah hidup kita. Sementara dalam kitab suci Ibrani, Allah itu mau melibatkan dirinya dalam kisah hidup kita ya. Itu yang saya boleh belajar ya dari sharingnya Tante Ratna ya. Terima kasih Tante ya. Apakah kita akan meminta Margaret Lynn untuk bertanggung jawab ya? Ya, Margaret Lynn ada? Ya. Apa Romo? Oh ya. Nah, ini karena kamu disebut oleh Tante Ratna ya. Aku panggil Ratna aja, dia enggak cuma 3 tahun lebih tua dari aku, Romo. Oh ya, Ratna. Kalau Margaret Lynn, kisah kitab suci mana sih yang buat Margaret Lynn lebih relatable ya dengan pengalaman hidup kamu pada momen? Romo, saya sudah ketemu tadi. Tentang saya. Bentar. Itu ada di Perjanjian Lama. Ya, tadi sudah ketemu. Bentar Romo. Silahkan di scrolling down lagi. Ya. Iya, bentar. Dan buat Anda yang masih nyari ya, enggak apa-apa ya. Barangkali ini adalah momen yang sangat baik buat kita untuk mulai membuka kitab suci dan menemukan bahwa kisah kita ada di situ. Kisah Allah juga ada di dalam kisah kita yang sangat manusiawi. Sudah ketemu, Red?
Sebentar. Oh ya, silakan. Bentar, tadi sudah ketemu. Romo kan ingat, ini keluaran ya, ayat 10 pasal 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saya itu tuh dulu itu kerja terus, Romo. Saya itu kerja selama 7 tahun. Saya itu kerja 16 jam setiap hari. Sampai badan saya rusak. 5 tahun saya tidak kerja. Terus saya mulai belajar setiap pagi. Jadi kata-kata ini saya selalu ingat. Saya itu selama 7 tahun itu saya jarang ke gereja. Kecuali saya calling sick, saya bisa ke gereja. Nggak ada live buat saya. Sampai selama 5 tahun, sesudah 5 tahun saya nggak kerja. Saya itu tiap hari ke gereja, setiap pagi saya ke gereja. Saya belajar kenal ke Tuhan lagi. Saya mengalami banyak percobaan waktu itu. Kesakitan. Saya yang tidak biasa, biasanya itu harus kerja terus, kuat. Sekarang saya harus tergantung orang lain, juga tergantung dengan obat-obatan banyak sekali. Hidup saya itu berubah sekali. Tapi karena saya percaya Tuhan itu ada. Dia mencintai saya. Juga keluarga saya. Saya belajar kenal keluarga saya lagi, belajar kenal sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya join KTM, saya juga join dengan karismatik Filipina. Saya aktif sekali. Saya kemana-mana menginjil, ikut dengan Filipina karismatik. Akhirnya pelan-pelan Tuhan itu membantu saya supaya saya bisa mengurangi obat-obat itu. Sekarang saya sudah tidak perlu minum obat-obat itu lagi. Sesudah saya dioperasi 2 kali back surgery, saya tahu Tuhan selalu dekat saya. Semua itu juga waktu saya operasi back surgery yang kedua, kira-kira 4 tahun yang lalu, saya sudah berjanji dengan Tuhan. Sesudah saya surgery yang kedua, tolong bantu saya supaya saya meninggalkan semua narkotik itu. Saya harus minum 7 obat. Hidup saya itu tergantung dengan semua obat-obatan itu. Tapi sekarang, jadi waktu habis operasi itu saya kesakitan, badan saya itu kedinginan, saya sudah pengen bunuh diri, tapi saya itu menguatkan hati saya. Saya tahu Tuhan selalu menyintai saya kalau saya mau, and I trust in Him. Now I don't take any more medication. Just occasionally kalau saya sakit. Saudara Romo. Terima kasih, Margaret. Buat saya, yang dilakukan Margaret ya dalam pembacaan kitab suci istimewa ya, terutama dengan kisah Musa dan Harun di hadapan Firaun ya. Kita biasanya menempatkan diri pada posisi
Musa dan Fir'aun, Musa dan Harun ya. Nah, pada momen hidup Margaret, justru Margaret ini diajak untuk melihat dirinya dalam sosok Fir'aun ya, bahwa ada sisi itu di dalam hidup dia. Dan saya kira ini nanti yang akan kita lakukan selama 8 pekan, jadi tidak usah khawatir ya teman-teman, kalau pagi hari ini kita kehabisan waktu, kita masih punya 7 pertemuan. Kalau saya boleh mengatakannya in a short ya, ketika kita mulai membuka kitab suci dan membaca teks di situ, ada sebuah proses yang barangkali sekarang ini kita kita boleh eksplisitkan ya, bahwa mulai terjadi conversation ya, mulai terjadi percakapan antara saya dengan Allah, antara pengalaman hidup saya dengan kisah Allah. Dan tadi Margaret Lin menambahkan ya, selain conversation, kemudian yang terjadi adalah conversion di dalam diri kita, pertobatan ya. Dan tadi sebuah teks itu mengubah hidup Margaret Lin ya, yang semula kita sebut aja ya workaholic ya, sampai tubuh kita itu rusak ya, kita jalan terus dengan cara hidup itu. Nah, teks itu menginterupsi kita ya, dan kemudian menyadari ya betapa hidup kita itu remuk ya dengan cara hidup lama kita ya. Dan kemudian conversionnya adalah kita membuat perubahan di dalam hidup kita ya. Nah, maka seringkali yang terjadi ketika kita membaca teks kitab suci adalah ada pengalaman tidak hanya conversation, melainkan juga pengalaman conversion. Nah, kita sayangnya udah lewat dari 1 jam pertemuan. Saya kembalikan ke Lucy ya. Terima kasih Romo. Terima kasih juga atas bonus waktunya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia sharing hari ini. Kita belajar banyak dari sharing teman-teman semua. Terima kasih Ocel, Tante Irin, Tante Penny, Tante Ratna, dan Tante Margaret. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan lihat dulu pengumuman teman-teman bagi yang tergerak untuk membantu supaya program pengajaran di WKICU berjalan lancar. Mau berkontribusi, Anda bisa mengirimkan cek ke Marcella Raharjo, atau Anda juga bisa Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih buat semua taburan yang selama ini teman-teman telah berikan, dan terima kasih juga atas segala bentuk support yang lain. Sekarang waktu kita sudah habis, Romo. Romo atau Mayo mau ada yang ditambahkan? Dari aku tidak ada, cuman Romo mau tanya YouTube-nya kalau kita bisa include di rekaman kita, boleh dimasukin Romo? YouTube. Silahkan ya. Oke, terima kasih Romo. Ya, itu saja dari aku. Terima kasih Lucy. Terima kasih banyak Romo atas waktunya, atas pengajaran buat kita hari ini. Minta tolong Romo tutup dengan doa penutup dan berkat buat kita semua, Romo. Terima kasih Lucy dan teman-teman di WKICU. Nanti kalau Anda masih punya waktu ya, slide-nya boleh dibuka. Ada banyak tayangan ya, puisi, lalu video ya, lalu kata-kata yang sangat pendek ya, jadi akan cepat sekali. Hampir semua sudah saya katakan secara lisan. Jadi tapi kalau Anda pengen kembali dan melanjutkan dinamika, silahkan ya. Minggu depan kita akan masih ngobrol. Jadi karena Anda sudah tahu cara saya mengajar, mungkin minggu depan Anda sudah lebih siap ya, dengan sudah ada kitab suci, sudah dikasih stabilo, sudah disiapkan sharingnya ya, silahkan. Teman-teman, mari kita menutup iman yang berpikir dengan doa penutup dan berkat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
Engkau adalah Allah yang mau mendengarkan kisah-kisah kami. Kisah kami kehilangan pekerjaan, kisah kami dimusuhi oleh orang-orang yang mestinya menjadi mitra kerja kami. Kisah saudara-saudari kami yang menderita kanker, dan bahkan wafat karena kanker. Kisah kami yang mengalami pertobatan di dalam hidup. Dan kisah-kisah lain yang kami ingin bagikan kepadamu pada saat ini. Berkenanlah Engkau mendengarkan kisah-kisah kami, dan semoga kisah-Mu di dalam kitab suci turut mengubah kami ketika kami membaca dan kami membangun relasi dengan kamu, dengan Engkau melalui kisah-kisah itu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara-saudari, terutama selama masa pandemi ini, senantiasa mendapatkan karunia kesehatan dan bahkan keselamatan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. 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 Sampai minggu depan. Maaf. See you next week. Romo, selamat makan.